persaudaraan dan dalam cita kasih Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memanggil kita sebagai umat-Nya yang kudus, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengerjakan pelayanan bersama membangun jemaat. Ucapkanlah salam hangat satu sama lain, suami, istri, anak-anak yang saat ini beribadah bersama-sama. Mari kita satukan persekutuan kita dalam pujian, satukan hati kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian kita hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan ada pada saudara. Ada pada saudara juga. Tuhan Yesus, Engkau memanggil setiap orang untuk mengikutimu secara konsisten. Penuh kesadaran, kesetiaan, dan ketekunan. Engkau mengajak kami untuk melepaskan diri dari kelekatan dunia dan kemauan diri sendiri. Namun seringkali kami mengingkari panggilan itu, karena kami tidak mau melepaskan kenikmatan dan kenyamanan kami. Ampunilah kami, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan sabda-Mu dalam hati kami dan membuka mata kami untuk melihat sekeliling kami, membuat hati kami peka dan menggerakkan tangan kami untuk bertindak dalam semangat kasih. Namun kami seringkali menutup mata kami, hati kami, dan kami
kami memilih untuk berdiam diri atau tidak peduli. Ampunilah kami. Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami untuk ikut menjadi rekan kerja-Mu, mewartakan damai sejahtera-Mu. Namun karena emosi sempit dan citra diri, kami malahan menjadi sumber konflik. Ampunilah kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Itulah yang menjadi ungkapan pujian kita di dalam pengakuan dosa kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sudah mengaku dosa dan menerima pengampunannya, dengarkanlah berita anugerah yang saya bacakan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di hatiku, ya Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memberikan kami kasih yang besar bagi kami. Dan saat ini hati kami boleh dipersiapkan untuk menerima sapaan Tuhan. Maka ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sapalah kami.
biarlah kami Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengetahui kehendak Tuhan bagi kami sebagai gereja Tuhan yang sudah dipanggil di dalam kekudusan. Maka ya Tuhan, kami berdoa, kami bawa diri kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bagi kita bacaan kita hari ini, 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat yang ke-9 itu adalah nas bagi kita untuk kita lihat bersama dengan tema hari ini. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah dan yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya, yang memeliharanya
dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah minggu. Dan ibadah ini tentu ibadah yang khusus bagi kita semua, khususnya jemaat GKI Gondomanan. Dengan tema yang khusus, temanya adalah Aku Dipanggilnya Dalam Panggilan Kudus. Sebuah tema yang mengajak kita untuk menggumuli kembali panggilan kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Gondomanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berandai-andai atau mengenang kembali saat saudara diberikan sebuah kepercayaan, diberikan sebuah tugas yang khusus oleh seseorang. Entah itu tugasnya mengurus atau mengelola sebuah kebun, apakah itu tugasnya mengelola sebuah kolam, apakah itu tugasnya mengelola sebuah rumah. Kita diberikan kepercayaan menjaga rumah, memelihara rumah, merawat sebuah rumah. Pertanyaannya adalah, apa yang dirasakan saudara saat itu? Ketika saudara diberikan tugas, ketika saudara diberikan kepercayaan untuk melakukan itu, atau ketika saudara-saudara diberikan amanah mengemban sebuah jabatan, baik di perusahaan maupun di gereja, apa yang saudara rasakan? Silakan saudara kenang kembali peristiwa itu. Dan saya yakin saudara, ketika saudara mengemban amanat itu, pastinya ada sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri. Itu yang saya rasakan. Ketika kita diberikan amanat mengemban sebuah tugas, kepercayaan, maka itu adalah kebahagiaan, itu kebanggaan. Dan oleh karena itulah tidak heran saudara-saudara banyak yang merayakan, bahkan mensyukuri dengan syukuran di rumahnya, ya, mengundang rekan-rekannya, mengundang teman-teman, dan mengundang sanak saudara. Mari kita bersyukur untuk jabatan yang sudah saya dapatkan, yang sudah diberikan oleh pimpinan, misalnya gitu ya. Jabatan A, jabatan B, jabatan C. Hanya sekedar contoh. Namun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak berhenti sampai di sana. Kita yang sudah diberikan amanat, kepercayaan, dan kesempatan mengemban tugas itu, kita juga akan menjaganya dengan baik, menjaga amanat dan kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar tidak mengecewakan orang yang sudah memberikan kepercayaan itu kepada kita. Tidak mengecewakan pimpinan kita, tidak mengecewakan bos kita. Nah, sebagai jemaat Tuhan, saya rasa tidak berbeda jauh dari hal itu. Kita diberikan kepercayaan untuk mengelola, untuk mengurus, untuk merawat apa? Gereja. Kita sama-sama, siapapun kita, diajak untuk memelihara gerejanya, merawatnya, menjaga kelangsungan hidupnya. Lantas pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan? Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat
Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius menarik. Ada pesan yang khusus diberikan kepada Timotius. Yang pertama, saya melihat Paulus mengingatkan kepada Timotius saat itu terkait dengan kehidupan imannya. Paulus berpesan agar Timotius memelihara dan menghidupi iman yang sudah diajarkan keluarga kepada dia. Menghidupi iman yang ada di dalam diri. Ini penting, saudara. Ya. Iman yang diajarkan oleh keluarganya kepada Timotius, neneknya, ibunya, dan juga iman yang dihidupi di dalam dirinya, itulah yang menjadi bekal bagi Timotius untuk mengemban tugasnya sebagai orang yang dipercaya oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan memelihara jemaat Tuhan. Yang kedua, yang tidak kalah penting, bahwa ini yang harus kita lihat kembali. Paulus memberikan pesan untuk mengobarkan karunia Tuhan. Tentunya kita sudah diberikan berbagai karunia oleh Tuhan. Karunia-karunia itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi harus dikobarkan, harus ditunjukkan, dikembangkan. Dan yang ketiga, menyatakan kesaksian. Ini penting juga, ya. Karena ini juga menjadi bagian dari kehidupan pelayanan yang terus kita lakukan. Menyatakan kesaksian kepada dunia ini, kepada masyarakat ini, kesaksian tentang Tuhan kita. Kesaksian tentang kasih Tuhan yang sudah diberikan. Dan yang keempat, mengingatkan kembali akan panggilan kudus Allah di dalam Kristus. Ini yang jadi poin tema kita hari ini. Aku dipanggilnya dalam panggilan kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kalau kita saat ini sedikit menilik kembali kehidupan kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Gondomana, dengan 4 hal di atas. Mari kita lihat iman kita. Iman yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita, yang kita pupuk bersama dengan keluarga kita, bersama dengan keluarga besar GKI Gondomana. Apakah kita tetap menghidupi iman itu di dalam persekutuan kita? Kita tunjukkan itu. Apakah kita tetap mengobarkan karunia-karunia Tuhan yang sudah ada, yang sudah diberikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini? Apakah kita juga sudah menyatakan kesaksian kepada dunia ini? Apakah kita juga mengingat akan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Di mana panggilan itu? Kalau saudara sadari benar-benar panggilan itu sudah kita respon, sudah kita terima saat kita menerima baptisan, ketika kita sidik, ya, saat itu kita menerimanya, kita meresponnya dengan janji kita. Ada yang masih ingat janji kita sewaktu masih ketika kita dibaptis atau sidik? Apa janjinya? Ayo Bapak Ibu yang ada di sini atau Bapak Ibu yang ada di rumah masih ingat janjinya? Ada loh, formulir janjinya ketika sudah dibaptis. Ayo. Janjinya menjaga dan memelihara persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Itu janji kita. Ya, bukan sekedar sudah dibaptis, les hilang begitu saja. Padahal di depan Tuhan dan jemaatnya kita mengatakan aku menjaga persekutuan, berarti menjaga persekutuan bersama dengan gerejanya.
Kalau saudara jemaat GKI Gondomanan, ya tentu menjaga persekutuan dengan orang-orang yang ada di GKI Gondomanan. Menyaksikan, keluar, melakukan kesaksian, dan pelayanan. Pelayanan yang dilakukan di gereja bersama-sama itu menjadi tanggung jawab kita. Respon kita atas baptisan yang kita terima. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, dan itu bukan hanya sekedar janji menurut saya, tapi itu menjadi sebuah tanggapan kita atas kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk merawat, menjaga gereja Tuhan ini. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita gunakan semua kepercayaan, kita pakai, kita tunjukkan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dan tekad untuk menggunakan kesempatan itu dengan baik. Saat ini kita sedang bergumul. GKI Gondomanan sedang menggumuli mencari penatua baru yang akan mengisi kekosongan 4 orang penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya tahun depan. Paling dalam hitungan 6 bulan lagi lah, ya. Rekan kita akan mengakhiri masa-masa pelayanan kepenatuan. Saat ini ada 7 orang penatua. Bayangkan saudara, jika 7 orang penatua yang saat ini dikurangi dengan 4 orang penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya, berarti hanya ada tinggal 3 pintar matematikanya, ya. 7 kurangi 4, 3 orang penatua yang harus memikirkan, yang harus menjaga, merawat gereja GKI Gondomanan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan. Bisa saudara bayangkan dengan 3 orang seperti itu? Apakah ini tugas majelis jemaat? Enggak. Ini tugas kita bersama. Tugas yang harus kita pikirkan bersama-sama. Bukan hanya oleh seorang pendeta, oleh seorang penatua, enggak. Tapi oleh semua kita bergandengan tangan untuk tetap menjaga kelangsungan jemaat GKI Gondomanan ini, saudara. Bukankah suatu kebahagiaan tersendiri saat kita dapat menyambut panggilan kudus Tuhan di dalam jemaatnya? Ya. Seringkali panggilan menjadi penatua itu dianggap sebagai beban. Berat. Ya. Tapi sebetulnya ini adalah panggilan yang sebetulnya tidak berat. Bukan menjadi beban. Kalau itu ditempatkan dalam kebersamaan kita, persekutuan kita, beban itu tidak akan terasa jika dipikul bersama-sama. Ada sebuah pernyataan ini, ketika tangan berjabat, hati melekat, beban terangkat. Ketika tangan berjabat, hati saling melekat, maka beban terangkat. Ya. Jika semua jemaat GKI Gondomanan saling berjabat, menyatu, maka beban itu tidak ada. Tidak ada satu orang yang menanggung beban yang berlebih. Enggak. Saya ilustrasikan seperti tangan ini, jari. Saudara perhatikan 5 jari di tangan saya. Kalau saya hanya menggunakan 1 jari untuk mengangkat buku ini, yang tebal, bisa? Nggak bisa, saudara. Nggak akan kuat. 2, bebannya mungkin berkurang, tapi bisa kan?
hanya ilustrasi sederhana. Kalau kehidupan jemaat GKI Gondomanan hanya diletakkan pada satu orang tertentu, dua orang tertentu saja, saya rasa gereja Tuhan ini perlu dipertanyakan kembali Pak. Ini tugas kita, pergumulan kita bersama-sama. Saya jujur, saya akui 5 bulan saya sebagai pendeta konsulen di jemaat GKI Gondomanan. 5 bulan itu saya belajar, saya mengamati, saya merasakan, saya menganalisa. Jemaat GKI Gondomanan ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Mengapa saya katakan itu? Mengapa saya berani katakan itu? Sudah berapa umurnya sekarang? Ayo, saya tes. Sudah berapa umurnya? Ya? Iya, betul. Jadi mau ke 24 gitu ya. Sudah dewasa sebetulnya usia muda sih, dewasa muda ya. 24 tahun terus melangsungkan kehidupannya. Semua menjaganya. Tapi saudara, selain itu, saya melihat ada banyak potensi yang ada di jemaatnya. Ada begitu banyak karunia, talenta yang Tuhan berikan di dalam jemaat ini. Itu penglihatan saya. Apalagi saudara-saudara jemaat GKI Gondomanan pasti lebih dalam penglihatannya dibanding saya yang hanya 5 bulan. Selama 5 bulan itu saya melihat begitu banyak potensi karunia yang Tuhan berikan bagi jemaat GKI Gondomanan. Maka begitu sayang kalau potensi-potensi itu, karunia-karunia itu dibiarkan, tidak disinergiskan bersama membangun jemaat. Bukankah itu menjadi sebuah kekuatan potensial membangun jemaat GKI Gondomanan? Mari kita gunakan potensi ini dengan baik. Saudara pemilik di sini, Tuhan pemilik gereja ini, dan saudara orang-orang dipercayakan oleh sang pemilik. Saudara-saudara diberikan kepercayaan untuk mengelola, mengemban. Saya kan pendeta konsulen, tidak selamanya saya ada di sini. Ya, paling hanya setahun. Tapi saudara-saudara akan menetap di sini. Saudara-saudara bagian yang erat di sini. Dan saya sebagai pendeta konsulen pun merasa saya memiliki gereja ini loh. Meskipun saya hanya pendeta konsulen 5 bulan, tapi saya sudah merasa menjadi bagian di GKI Gondomanan. Maka jangan kalah dengan saya, ya. Saudara saya yang sudah lama, jangan kalah sama saya. Nah, saudara saya yang kasih di dalam Tuhan, mari kita satukan segenap potensi karunia yang Tuhan berikan ini untuk memenuhi panggilan Tuhan yang kudus itu, agar terus berlangsung. Bukan untuk siapa-siapa, kembali untuk sang pemiliknya. Kemuliaan Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita. Bangunlah rasa memiliki. Maka niscaya apapun, tantangan seberat apapun, beban seberat apapun, akan begitu ringan kita pikul bersama-sama. Dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pesan khusus bagi kita bersama untuk memenuhi panggilan Tuhan. Khusus saat ini karena majelis jemaat GKI Gondomanan sedang menggumuli hal ini. Majelis jemaat memanggil saudara-saudara untuk terlibat di dalam kepenatuaan. Mari bukalah hati saudara. Gumuli bersama-sama. Gumuli panggilan Tuhan dengan baik.
Karena ini gereja Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara. Ingat, jika tangan berjabat, hati melekat, beban berat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu. Saya undang Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan menurut pengakuan iman Rasul ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menaikkan doa kita. Saat ini kami diingatkan ya Tuhan untuk bersama-sama menggumuli panggilan kudus Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kepercayaan bagi kami dan kesempatan untuk mengelola gereja Tuhan ini. 23 tahun kami berjalan bersama, kami hidup bersama. Maka biarlah saat ini bersama-sama pula kami tetap menghidupinya dengan saling berjabat tangan, hati kami saling melekat satu dengan yang lain. Ada banyak tugas pelayanan yang harus kami gumuli tentunya. Dan saat ini kami sedang bergumul untuk pemilihan calon penatua baru. Makanya Tuhan, biarlah pergumulan ini menjadi sebuah pergumulan bagi jemaat Tuhan di GKI Gorumanan, agar kami boleh bersama-sama memberikan diri kami untuk panggilan kudus ini. Banyak potensi karunia yang sudah Tuhan berikan di jemaat ini. Biarlah itu juga dapat digunakan untuk bersama-sama membangun GKI Gorumanan. Maka ya Tuhan, mampukan mereka semua, kuatkan mereka semua di dalam pergumulan keluarganya, pekerjaannya, pendidikan anak-anak, dan juga tentunya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh pergumulan saudara-saudara kami yang sakit. Dan kami juga tentu mengingat saudara-saudara kami yang juga tentu mensyukuri berkat Tuhan yang sudah Tuhan berkati. Saat ini kami menyapa saudara-saudara kami yang bergumul di dalam sakit atau kelemahan fisik mereka. Ibu Sujiem, Bapak Simon Santani, dan Ibu Ruth Mariato, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Immanuel Triono yang saat ini dalam pemulihan di Rumah Sakit Bethesda, Bapak Joko Rianto, kami berdoa dan membawa pergumulan mereka pada Tuhan. Dan bagi mereka yang mensyukuri tahun kelahirannya, Ibu Alexia, Saudara Theophilo Vincent, Bapak Sujarmoko, Ibu Nining Sri Hasuti, Bapak Aliat Santoso, Penatua Sofi,
dan juga tentunya keluarga yang berbahagia di ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Gregorius Trivias Tono dan Ibu Arum Murti. Semuanya kami bawa tentunya pada Tuhan. Bapak yang makasih, berkati semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan di GKI Gondomanan ini agar menjadi berkat. Maka biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap orang yang melakukannya, agar dengan hati mereka melayani sehingga boleh dan menjauhkan diri dari berbagai macam konflik yang terjadi di dalamnya. Kami boleh membuka hati, pikiran untuk boleh saling menerima segala kelemahan, kekurangan satu dengan yang lain. Sebaliknya kami saling melengkapi. Kami bersyukur untuk persembahan kasih jemaat Tuhan yang sudah diberikan melalui persembahan kasih mereka untuk membangun jemaat ini, untuk melakukan tugas pelayanan yang dilakukan. Kami juga tentu membawa negara dan bangsa kami kepada Tuhan. Kami bawa seluruh pergumulan negara ini pada Tuhan Yesus melalui pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati mereka. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur dalam persembahan syukur dengan mendasarnya dari Roma pasal 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katangso dengan nomor rekening 0245-01-008-391-53-0 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada wilayah keraton atau ke kantor
kantor gereja, wilayah Gondomanan atau ke kantor gereja, wilayah Pakualaman ke Penetua Fani atau kantor gereja, wilayah Bularjo ke Ibu Dewi Esther atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah apa yang menjadi pesan bagi kita semua boleh kita wujudkan di dalam tugas perutusan kita sebagai gereja Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tanggapi dengan pujian pakailah seluruh hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus